Shalom, ketemu lagi nih. Jangan bosan. Kita lanjutkan ya. Kita sudah sampai di ruang suci, ruang maha suci. Tadi saya sudah kupas apa itu yang disebut tabut perjanjian dan apa isi di dalamnya. Yang pertama adalah tongkat Harun yang bertunas, berbunga, berkelopak, dan berbuah badam. Saya ingin ceritakan dulu dalam firman Tuhan. Apakah itu? Yohanes pasal 15 ayat 16, 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan kami sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Dalam bahasa sehari-hari berbunyi demikian. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Buah-buah yang tak dapat binasa, maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya dan atas namaku. Dan kalau kalian sudah taat dengan sepenuhnya, kami siap untuk menghukum semua orang yang tidak taat. Sudah jelas ya. Yang bahasa biasa seperti itu, tapi bahasa sehari-hari sangat menjelaskan. Saya coba ya. Bukan kalian memilih aku. Orang yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci, itu bukan dia yang memilih, atau dia yang mau, atau dia yang berkeinginan. Bukan, dia boleh rindu. Saudara, saya jelaskan. Orang mau jadi pendeta, itu gampang. Sekolah aja. Gabung dengan organisasi gereja, jadi pendeta. Apalagi kalau dia bisa mengumpulkan orang. Tapi orang yang dipanggil oleh Allah, itu berbeda sekali. Secara jujur maaf, saya bukan merendahkan sekolah hamba Tuhan, bukan. Kebanyakan orang sekolah itu terpaksa. Tapi kalau orang yang dikehendaki Tuhan, dipaksa. Nggak boleh nggak mau. Saudara, tanpa sadar dia masuk ke situ. Tanpa sadar, saya setiap kali sekolah juga, tanpa sadar saya sekolah. Padahal saya nggak ngatur mau sekolah. Tapi tanpa sadar saya ada orang yang daftarkan dan lain sebagainya. Perhatikan ini. Bukan kalian, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Saya tidak ingin menyombongkan diri kalau saya dipilih Tuhan. Sudah tahu? Kalau saya jadi hamba Tuhan, itu bukan kehendak. Saya lagi dagang. Saya bukan lagi bangkrut. Saya masih punya perusahaan, saya masih punya ada pabrik walaupun kecil. Saudara. Tapi itu dorongan di dalam hati yang gak bisa berhenti. Terus menerus mendorong hal itu. Sudah tahu, saya pergi ke satu negeri, jujurnya lah ke Australia. Itu bukan karena saya pengen pergi ke Australia sama sekali. Enggak, saudara. Istri saya pusing lihat saya. Karena saya tiap kali di toko, orang datang ke toko, saya dulu jual ban, jual spare part. Itu bukan beli ban, bukan beli spare part. Tapi saya layani, saya injili mereka. Jadi toko saya itu jadi gereja. Istri saya bilang, gimana bisa dapat duit, gimana kita bisa bayar utang, kalau kamu terus-terusan begini. Udahlah, kamu pergi ke sana. Kemana? Ya kemana aja, kebetulan adik saya ada di luar negeri. Jadi saya, ya udah kalau gitu saya mau ke luar negeri aja. Sejujurnya saudara, pertama kali saya ke luar negeri, bukan setelah pelayanan ya. Pertama kali saya ke luar negeri. Saya mau lari. Saya bilang udahlah, saya nggak usah pelayanan lagi. Karena istri saya juga nggak bisa, gimana tuh? Karena saya juga nggak dapat duit. Nggak dapat duit, saudara. Jangan pikir pelayanan itu dapat duit. Nggak dapat duit. Thank you mah banyak. Iya, ini sesungguhnya saya ngomong. Nggak ada tuh, gimana tuh nggak ada. Jadi saya pergi luar negeri. Itu pun mujizat, saudara. Saya cerita sedikit tentang mujizat ini. Ini perkataan, aku yang memilih kamu. Dulu itu mau ke Australia susah. Harus pakai visa. Apalagi kalau mau kerja, lebih susah. Saya ini udah punya toko ban, mobil, juga perusahaan vulkanisir, dan juga agen vulkanisir. Saya punya bos agen vulkanisir, besar perusahaan vulkanisir. Saya paling laku saya. Jadi saya agen yang ya baik lah.
dikasih kendaraan segala macam. Waktu saya pergi ke Jakarta mau minta visa, waktu itu kedutaan Australia itu ada di Jalan Tamrin. Jadi saya di hotel Mandarin, terus saya mau nyebrang. Tiba-tiba saya juga nggak tahu harus gimana. Pokoknya saya urus aja lah. Tiba-tiba ada satu bos itu lewat. Hei, John mau kemana? Mau ke sini. Dia puter tuh. Bundaran Tamrin tuh, dia balik lagi, nyamperin saya. Mau kemana? Mau ke Australia. Ngapain ke Australia? Istri saya ngusir saya bilang. Jadi saya harus ke sana. Supaya saya bisa kerja di sana. Udah bener-bener lu di sini, udah punya toko. Ya istri saya nyusir saya gimana, saya bilang. Nanti daripada saya cerai kan saya ingin pergi. Ya udah, gini, ke Australia nggak gampang, dia bilang. Iya, saya tahu, makanya saya mau coba. Bahasa Inggris nggak bisa loh pada waktu itu. Sekarang juga masih nggak bisa. Terus dia bilang gini, kalau lu dapat visa ke Australia, tiketnya gue beliin. Yang benar, iya gue beliin lo. Bos, pabrik paku, nggak usah sebut sama orangnya ya, pabrik ban, turun dari mobil, ada supirnya, dia berhenti di Hotel Mandarin, dia tungguin saya ke Hotel Mandarin, dia bilang, nanti lu pulang. Saudara, saya pergi tuh ke kedutaan, mau minta visa. Saya cuma ngitung kancing, ya, tidak, yes atau no, yes atau no, cuma gitu aja. Saya masuk, ya sedikit bahasa excuse me aja bisa lah ya. Saya bilang saya mau minta visa begini-begini. Oh, dia bilang surat-suratnya udah saya lengkapin. Dia tanya, nggak tahu nanya apa. Yang pertama kan yes. Nanya lagi pasti no. Saya bilang no. Yes, no 5 kali. Yes, no, yes. Ya udah, oke. Berapa hari? Saya tahu tuh berapa hari dia tanya. Ya, saya bilang seminggu juga cukup. Saya cuma mau lihat keluarga aja. Oke, saya kasih aja multiple setahun. Wah, saya bilang setahun. Jadi bisa pulang pergi gitu ya, setahun. Ya udah, saya nggak pikir panjang, saudara. Saya keluar, saya joget. Gua dapet. Nyebrang tuh ke hotel. Saya datang ke restoran. Saya bilang gua dapet nih. Ya udah, beli tiket, dia bilang. Naik ke mobil dia. Sebelah sana itu di Tamrin ujung itu ada, saya lihat itu ada UTA, agen. Beli tiket di situ. Nah, saya orang kampung, orang gunung, belum pernah keluar negeri, beliin tiket. Wah, saya pulang ke rumah. Wah, semua kayak syukuran saya bisa berangkat. Istri saya juga ada berat, ada rela. Kenapa? Supaya nggak banyak teman di sini. Nginjil melu katanya. Ya, udah, saya berangkat. Malam-malam tuh berangkatnya. Itu kapal Kuntilanak. Kenapa berangkatnya tengah malam? Ya udah, saya berangkat. Pada nganter semuanya. Tahu nggak, saudara? Sampai di Sydney, saya nggak bisa ngomong. Orang ke sana saya ngikut, orang ke sini saya ngikut. Itu setengah hari saya ubung-ubungan di dalam airport, nggak bisa keluar. Nggak ngerti kemana keluarnya. Saya datang lagi ke ini, dia cuma lihat, oke, dari ini oke, nggak bisa ngomong. Padahal saya mau keluar dari airport, gimana caranya? Terakhir mungkin ada imigrasi yang lihat kok putar-putar terus di airport, ngapain? Itu teman saya yang nunggu, teman adik saya yang nunggu. Udah nunggu di luar, udah berjam-jam, janjinya pagi-pagi, jam 6, jam 7 ini sampai jam segini belum udah keluar. Terakhir saya ketemu imigrasi, saya bilang, I want to go to Sydney. Dia bilang, oh you wrong way, jadi salah jalan sini, lu mesti jalan sini, dikeluarin tuh dari lorong-lorong, keluar aja saya, udah keluar. Lalu teman saya bilang, lu ngapain? Kemana aja? Gue tunggu dari tadi, orang lain udah habis penumpangnya, lu baru keluar. Gue kesasar. Maklum lah, saya bilang orang gunung yang baru pertama kali keluar. Memang pertama kali. Lalu saya dibawa ke rumahnya. Lu ngapain ke sini? Mau kerja. Saya cerita tuh. Saya diusir sama istri saya harus kerja begini. Sudah tahu? Tiba-tiba telepon bunyi. Kring. Terus dia telepon, saya bilang, jangan ngomong gitulah. Ini ada pendeta nih, padahal bukan pendeta saya. Jangan ngomong gitu, nggak bagus. Orang dari seberang sana bilang, pendeta, gua lagi nyari nih pendeta. Tolong bawa ke rumah saya sini, udah jangan kos-kos lah, jangan tulet-tulet, udahlah langsung aja katanya ke rumah saya, nginep di rumah saya jamin sama makannya. Coba lihat. Sejak itu, saya tidak bisa kemana-mana. Sejak itu, orang kumpul di rumah tangga itu. Ini bukan orang Kristen. Dia lagi dibully,
lagi cenderung ke kekristenan, lagi dibully sama orang. Saya nggak usah sebut namanya. Dan sejak saya tinggal di situ, orang mulai kumpul. Berbulan-bulan saya tinggal. Akhirnya saya tulis surat kepada istri saya. Ternyata di Australia ada Tuhan ya. Ternyata aku mesti bersaksi, mesti bercerita tentang Tuhan. Aku mesti ngajar orang lagi. Nggak bisa enggak. Inilah ayat. Ingat, bukan kalian yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu dan menyuruh kalian untuk berbuah banyak. Jadi bukan dipaksa, bukan kehendak hati, nggak sengaja dibuang. Tapi sejak itu saya nggak bisa kembali dan tetap nggak bisa kerja. Saya melayani terus kemana-mana. Dan akhirnya saya pulang lagi ke Indonesia. Tapi saya sudah punya bekal banyak, bukan bekal uang saja, tapi juga bekal untuk pelayanan. Lalu saya mulai membuka jemaat Tuhan. Ingat, orang yang dipilih dia punya tongkat Harun yang berkelopak, berbunga dan berbuah. Sampai masa tua saya masih tetap bisa berbuah. Dan Tuhan tidak ambil itu. Tuhan bisa kemakan semuanya. Yang kedua, saudara, ada buli-buli emas yang berisi mana abadi. Yohanes pasal 6 ayat 32, 33, pasal 6 ayat 55, 51. Saya akan bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, kalau saya boleh terjemahkan dengan bahasa sederhana, semenjak saya mulai ada sebagai roti pertunjukan, ini semua yang saya bisa sampaikan kepada saudara, itu semuanya dari situ. Dan Allah berbicara terus. Saya mulai saja sedikit menyiapkan sesuatu, dia akan berbicara terus. Inilah roti hidup yang tidak akan pernah berhenti. Karena barang siapa yang mendapatkan hal ini, dari dalam roh, dalam jiwanya akan membludak terus keluar. Tidak berhenti. Terus keluar, mengalir. Sudah lihat? Dalam sekejap saja, setiap kali saya harus di depan mesin tik, harus di depan komputer, itu mengalir keluar. Ayat-ayat keluar dengan sendirinya. Itulah roti, mana roti yang di surga, yang abadi. Kalau saya berbicara ini untuk jadi pelita, untuk jadi manora. Tapi kalau Anda secara pribadi, apakah Tuhan tidak bisa jawab? Seolah-olah dia bertemu muka dengan muka. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, dia akan jawab sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Dengan kata lain saudara, Allah kita tidak mati. Tuhan kita tidak mati. Dia bisa memenuhi segala keinginan dan kebutuhan saudara. Tapi sesuatu untuk hidup yang kekal. Bahkan saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, yang terakhir saudara, sebelum waktunya habis, saya akan bacakan kepada lu, yaitu 2 loh batu yang dibaharui oleh Musa yang berisi hukum Taurat. Saya tidak mengajarkan hukum Taurat, tapi dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3 ayat 10, 14 sampai 18, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saya bacakan bahasa sehari-harinya. Saudara-saudara, sendirilah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dapat diketahui dan dibaca oleh setiap orang. Mereka sendiri dapat melihat bahwa saudara-saudara merupakan surat yang ditulis Kristus yang dikirim melalui kami. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan juga ditulis di atas batu, tetapi di pada hati manusia. Saudara, orang yang sungguh-sungguh jadi tabernakel Allah, saya tidak mengatakan bahwa saya sungguh-sungguh dengan Allah.
Saya juga banyak kekurangan. Tapi mari kita berbagi. Orang itu akan menjadi Injil yang kelima. Tindak tanduk perbuatannya tidak bisa dipengaruhi orang-orang dan sebagainya. Hatinya akan selalu luluh dan berbelas kasihan kepada orang. Dia rela untuk dirinya menderita asal orang lain menjadi senang. Itu bukan dibuat-buat atau cari pujian, sama sekali bukan. Itu mengalir dari dirinya. Itu semua bisa membaca orang ini orang benar apa orang salah. Ini orang benar-benar tabernakel Allah atau bukan. Orang akan tahu segala perbuatannya sampai di mana sejauh hatinya. Saudara, saya orang kejam. Saya dari sejak kecil dibully. Saya penuh dengan dendam kesumat. Saya ada banyak orang yang selalu berbuat sesuatu kepada saya, menyakitkan hati. Tetapi ketika saya dijamah, hukum Tuhan ada dalam hati saya. Itu yang saya amalkan, saya perbuatkan. Sehingga orang yang benci, yang jahat kepada saya bisa ampuni. Dan saya bisa menerima. Karena ada firman, ada hukum Tuhan yang selalu ada dalam hati saya. Itu yang terus menerus berbuah. Itu yang terus menerus membasahi saya. Dan selalu menegur. Bukan dengan kekasaran, tapi kelembutan dan kehalusan. Sehingga saya bisa meluruskan diri saya sebagai tabernakel rohani. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saudara rindu seperti saya, kalau saudara ingin melakukan itu lebih dari saya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serius dengan Tuhan. Jadilah tabernakel Allah. Setelah ini saya akan mulai mengupas firman di bawah terang tabernakel. Ada banyak contoh. Tapi saya sudah minta kepada mereka yang mengelola ini. Saya ingin pecahkan antara tabernakel ini menjadi pelajaran tersendiri. Supaya apa? Supaya orang tahu betul memperdalam bagaimana di tabernakel Allah. Karena saya rindu setiap orang melebihi saya, bukan kurang dari saya, melebihi saya. Jadi Injil yang kelima, jadi warta bagi setiap orang. Dan menolong orang, membukakan hati orang, lalu menolong dalam hidupnya supaya dia tidak tersesat. Shalom. Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Amin.